Om Swastiastu, Pak Mang. Semoga Pak Komang dan keluarga selalu sehat dan rayu. Mohon izin Titiang jadi menjelaskan tentang perencanaan Pak Komang akan membangun ruko dan rumah kosnya Pak Komang. Nah niki pertama yang Titiang tampilkan niki adalah tampilan dari jalan raya Pak Komang. Nah kalau Titiang sorot saking diki niki adalah utara, niki selatan. Nah, seperti itu, jalan niki melintang dari utara ke selatan. Darasnya di sebelah timur, darasnya letak rukonya Pak Mang. Nah, mengenai pisnya atau wajah tampilan depan seperti niki Pak Mang. Nah, niki adalah tampilan depan. Kemudian untuk di samping tembok niki pas nih Pak Mang pas dia habis tanahnya yang dimaksud dengan ke batas ini ke nararis. Untuk yang di belakang juga habis Pak Komang, semuanya habis Pak Komang semuanya habis karangnya. Nah, seperti ini tampilnya Pak Komang. Nah niki konsep atapnya meleher niki namanya ada bordersnya, kemudian ada leher seperti ini Dan Nika Titiang sampaikan mengenai piece atau wajah. Nah di sini kan ada L istilahnya, ada landscape di bawah Pak Bang. Landscape. Nah tujuannya niki adalah sirkulasi udara agar di dalam nika tidak gerah Pak Bang seperti nika. Nah laris untuk posisi merajaan Pak Komang yang tampilkan sebagai niki Nah niki kajok angin merajaannya. Cuman padmo kementan siki artinya merajaan niki pelinggih niki peruntukan seluruh penghuni bisa bersembahyang niki Pak Komang. Baik Pak Komang tidak akan menjelaskan saking atas panten dumun di lantai 2. Nah niki Titiang harus mengklus atap niki terlebih dahulu Pak Komang. Titiang akan tutup atapnya. Titiang akan buka maksudnya terus atap yang cari niki atap. Nah seperti niki. Sebelum atap niki tentu ada leher namanya Pak Mang. Bentuk L ya lehernya Nah seperti niki. Kalau tingginya nanti semua muncul di kamar kerja Pak Komang. Tinggi leher niki 1 meter Pak Komang niki angka 1 meter Kalau mundur dari borders niki hampir sama 1 meter ya. Mundur 1 meter, naik 1 meter seperti itu. Nah niki lah tampilnya niki. Nah tentu di tengahnya niki nanti akan di lubang niki tidak full niki. Nanti niki kan tampilan ring namanya. Nah seperti itu. Laris yang akan buka niki untuk leher niki kita sebut saja seperti niki mungkin masih tertutup plafon, masih loading Pak Mang ampura plafonnya sehingga nanti terlihat ya kamarnya di atas Nah niki yang delete terlebih dahulu. Nah ini kamarnya Pak Mang. Plafon 1A niki. Nah, kelihatan Untuk di lantai 2 pendirian yang jelaskan Pak Komang dari tangga niki naik. Nah, niki kan dari lantai 1 naik tangga. Naik belok, naik tembusnya niki. Nah seperti itu. Nah, laris dari sini jangkauannya yang di atas ruko terlebih dahulu terdiri dari 3 kamar Pak Mang di atas ruko niki. Nah, niki di atas ruko 1, 2, 3. Mengenai luas kamar per kamar niki Pak Komang. Nah, bos yang kirimkan kamar kerjanya niki sepintas yang kasih tahu untuk jero dalam artinya lebar kamar niki 3 meter, 02 cm dikali tentu beda-beda dikit ada selisih dikit. Dikali berapa ya 302 dikali
424 lumayan gede sampun niki nggih. Nah, isiannya nika ada toilet, sekali niki toiletnya. Di toilet nika ada kloset duduk, shower, dan juga wastafel. Nah, seperti itu. Di luar juga wonten wastafel untuk masak nggih, peruntukan masak niki. Kemudian ada lemari pakaian dan juga bed. Kemudian ventilasinya sudah cukup niki, cukup memadai nggih. Nah, jadi di atas ruko niki ada 3 kamar. 1, 2, 3. Di ruang nggih. Kemudian ada teras niki Pak Mang. Nah, niki teras tanpa sako, tanpa tiang ya, karena cuman terasnya niki panjangnya kalau dia ukur seperti niki sekitar 128. Oke. Sampun bisa tanpa tiang niki. Seperti itu Pak Mang. Nah, nika untuk di atas ruko, berarti baru 3 kamar nggih. Lantai 2. Raris yang di sini tanginan katakanlah ya. Kan ada spasi tangga niki. Niki lagi ada 4 kamar, 1, 2, 3, 4. Di masing-masing kamar niki sama juga fasilitasnya Pak Mang. Ada toilet, ada tempat masak, ada bed, kemudian ada pintu jendela untuk sirkulasi Pak Mang. Ukurannya hampir mirip nggih. Kalau yang niki ukurannya Titiang akan ukur niki nggih. Kalau yang niki ukurnya berapa kali berapa? 425 Pak Mang. Jero nggih, artinya dalam 425 kali 3 meter. Jadi hampir sama deh dengan yang luas niki. Nah, tentu niki sama nggih. Yang niki agak berbeda gede. 3 meter nggih Pak Mang nggih. 3 meter dikali 425 sama Pak Mang. Jadi masing-masing kamar niki sama. Nah, nika untuk di lantai 2 425 kali 3 meter ya. Paling selisih 1 cm tidak masalah. Nah, kemudian niki ada gang Pak Mang. Tujuan akses niki ya di gang ini aksesnya untuk mencapai ya niki kamar yang niki Pak Mang. Nah, seperti niki terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kamar kos di lantai 2 dan tempat sembahyang Pak Mang. Nah, seperti niki. No, cukup deh. Nah, ris di gang niki atau teras katakanlah hampir sama dia teras dan gang niki lebarnya. Niki sampun sangat memungkinkan untuk orang wiri niki nggih, penghuni kosnya sudah cukup nyaman. Nah, niki lebarnya 125, 1 meter 25. Sehingga di lebar 125 nika tidak membutuhkan tiang Pak Mang. Seperti niki nggih. Kemudian untuk pencahayaan sangat cukup juga Pak Mang. Karena niki ada konsep apa ya istilahnya kosong L nggih. Mungkin ditangkan jelaskan untuk di lantai 1 Pak Mang. Niki sampun tampil kamar untuk lantai 1 Pak Mang ya. Nah, jadi untuk lantai 1 niki terdiri dari 4 kamar kos dan 1 gudang. Nah, niki yang tampil ke saking riki sama seperti lantai 2 Pak Mang. Niki ada toilet nggih. Dalam toilet niki ada shower, ada kloset duduk, ada wastafel seperti itu. Kemudian di kamar niki juga ada tempat masak, almari pakaian dan juga bed. Coba akan kita hitung mungkin luasnya nggih, apakah hampir sama dengan di lantai 2 niki 3 meter sama Pak Mang 425. Artinya di masing-masing kamar niki hampir sama, bahkan sama nggih, selisih 1 cm kan biasa nih nggih seperti itu Pak Mang. Untuk kamar lantai 1 dan kemudian di lantai 1 itu ada toko atau ruko, di bawah niki kan toko namanya nggih.
Nah, toko niki akan kita ukur sekarang sesuai dengan request Pak Mang ya. Lebar toko niki, tokonya mantan nggih. Niki ada di angka 8 meter Pak Mang. Ya, 8 meter. Coba yang tampilkan sekarang angka 8-nya. 8 luar maksudnya Pak Mang. Nah, niki angka 8 nggih. 8 meter. Sementara akses masuk ke rumah kos niki masih 159. Nah, niki angkanya nggih. Meter tengah lewat gede Pak Bang. Ya 1,5 lah bersih nggih. Nah, niki 159 niki angkanya. Nah, seperti itu Pak Bang. Kemudian untuk tokonya niki ada istilahnya teras gede 1 meter Pak Mang. Terasnya saja 1 meter. Kemudian ini ada tangga jadi 135 totalnya. Sementara untuk tempat parkirnya niki wenten lebarnya tempat parkir niki nggih Pak Mang nggih 150 Pak Mang. Niki angka 150 nggih. Nah, niki angka 150 untuk tempat parkir. Jadi kang yang parkir itu nyerang gede nggih. Nah, kemudian posisi dapat nyari tempat parkir niki ngelande dia. Ngelande dari jalan raya niki meninggi ke halaman sekitar lagi 20 cm. Bukan sekitar, pasti niki 20 cm nya. Pasti 20 cm. Coba akan kita ukur selisihnya. Niki ngelande namanya niki. Ngelande artinya lebih tinggi dia. Nah, niki perbedaan ketinggiannya 20 cm. Pun wajar nih kan dalam arti nanti jangan tujuannya agar tidak air hujan itu tidak ke ini pas 20 cm niki nggih Bang ya. Nah, 20 cm. Artinya karena niki adalah setara halaman, jadi halaman Pak Komang niki lebih tinggi dari jalan niki 20 cm. Di gambar kerja sudah yang tampilkan Pak Mang. Nah, seperti itu Pak Mang. Nah, Raris mengenai posisi sekarang posisi biosafety tank niki kita buatkan 2 biosafety tank 1, 2. Kemudian ini ada penyerapan 1, 2 seperti itu. Nah, jadi aman niki. Kalau nguras misalnya jadi mobil-mobil penguras itu aman sampai di sini tidak rubat. Nanti di atasnya niki bisa kita fungsikan sebagai area parkir. Nah, di sini juga bisa kita manfaatkan sebagai area parkir, Pak Man. Nah, di sini area parkir bisa nah, seperti itu. Jadi di sini juga ada teras, Pak Bang. Nah, niki terasnya. Jadi jangan pikir dengan konsep seperti niki pasti nyaman niki penghuni kosnya nanti tidak kegerahan karena sudah kita sediakan dan skip di sini, Pak Bang. Nah, niki masih dia di angka berapa niki ya? Coba akan ditiang ukur 125 Pak Mang sama Pak Mang ya. Sama dengan yang di atas sehingga kita tidak perlu tiang lagi. Nah, untuk landscape Pak Mang. Jadi di sini kita bisa tanamin tanaman keras nantinya. Yang agak rimbun tujuannya agar mampu menghasilkan oksigen dan mampu menyerap CO2 karbon dioksida seperti ini Jadi penghuni itu tidak gerah gitu istilahnya. Coba yang tampilkan landscape-nya seperti ini. Paling tidak ada tanaman keras Nah, seperti itu. Kemudian di dinding ini kita pasang lampu. Nah, jadi malamnya itu suasananya enak. Nah, seperti yang Titiang tampilkan di video animasi suasana malam nih Nah, seperti itu bisa Titiang. Nah, ini kan mobilnya Pak Mang. Yang Titiang maksudkan adalah agak miring dia, tidak bisa dia ngandang ke toko nih karena fasilitas parkirnya memang sedikit. Nah, kayak Pak Mang ya. Inilah posisi mobil nanti. Nah, seperti itu bisa Titiang jelaskan Pak Mang mengenai perencanaan Pak Komang
akan ngebangun rumah komersil, ruko, dan rumah kos. Nah, jadi mengenai ukuran dan peluang bangunannya nanti akan tampil di gambar kerja. Niki gambar kerjanya sampun-sampung tiang buat Pak Mang. Nah, tinggal tiang kirim nanti nggih lewat PDF. Fisiknya nanti gimana caranya, ataukah tiang antar ke sana atau bagaimana? Yang jelas dokumennya nanti terangkum dalam flash disk nih Pak Mang nggih. Bagian-bagian yang memang bisa di print, kita print langsung, kita jilid, cetak nggih. Kemudian video penjelasan ini dan video animasi nanti, dan juga file ya. Nah, tentu file nika nanti terangkum dalam flash disk, kapan saja bisa diputar nika dinyalakan nggih. Seperti itu Pak Mang bisa yang sampaikan mengenai perencanaan Pak Komang akan membangun rumah komersil, yaitu rumah kos dan rumah toko atau ruko. Semoga saja Pak Mang bisa memahami penjelasan yang ini. Nah, jika ada yang salah, yang mohon maaf. Jadi ampurayang untuk segala bentuk keterbatasan titiang. Sinap titiang dengan Pramo Santi Pak Mang. Om Santi 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 Om.